makrifat itu bukan tentang melihat, tapi merasakan kehadirannya dalam dirimu. Jadi, bagaimana kami bisa mencapai tingkat kesadaran itu, Guru? Malam itu, langit demak tak berbintang. Angin seolah menahan napas. Di balik tembok penjara, seorang wali yang dianggap sesat duduk bersila. Matanya memandang ke dalam dirinya sendiri. Syekh Siti Jenar tahu, fajar esok bukan lagi miliknya. Namun, sebelum ajal datang, ia memanggil satu murid rahasia. Murid yang tak pernah tercatat dalam kitab, tak pernah disebut dalam sejarah. Dan kepadanya, Siti Jenar menitipkan pesan terakhir. Pesan yang konon hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah mati sebelum mati. Sebelum kita menyingkap pesan terakhir Syekh Siti Jenar, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di kanal ini, kita akan terus mengungkap kisah-kisah spiritual yang tersembunyi dari balik sejarah Islam Jawa. Kisah yang tak hanya menggetarkan pikiran, tapi menggugah jiwa terdalammu. Penjara Kadilangu sunyi malam itu. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir daun. Di dalam kamar sempit bercahaya lampu minyak, Syekh Lemah Abang duduk bersila. Tubuhnya tampak rapuh, tapi wajahnya tenang, seperti orang yang sedang menunggu tamu agung. Ia tahu, esok fajar para wali akan datang membawa keputusan, dan malam ini adalah malam perpisahan dengan dunia. Namun tak disangka, dari balik tirai kegelapan, seseorang datang perlahan. Seorang pemuda berpakaian lusuh, membawa kendi berisi air wudhu. Dialah Ki Among Raga, murid rahasia yang konon tak diakui di antara para santri karena ia telah memahami hal yang tak boleh dibuka kepada umum, hakikat manunggaling Kawula Gusti. Malam itu, angin di Kadilangu berhembus berat, seolah langit sendiri menahan napas. Langit kelabu, awan menggantung rendah, dan bulan sembunyi di balik mendung. Di sudut penjara yang lembab, lentera minyak bergoyang tertiup angin yang menyusup lewat celah bambu. Dan di sana, duduk seorang lelaki tua berselendang lusuh, wajahnya bercahaya meski tak ada api. Dialah Syekh Lemah Abang, sang guru yang kini menunggu ajal dengan senyum tenang. Di luar, penjaga tertidur. Tapi dari kegelapan halaman belakang, langkah kaki terdengar pelan. Seorang pemuda berpakaian kusam, membawa kendi tanah liat berisi air, berjalan menunduk, hati berdebar. Dialah Ki Among Raga, murid yang tidak tercatat dalam sejarah, murid yang hanya diajari lewat diam dan pandangan mata. Ia mendekat, membuka pintu perlahan, lalu berlutut di hadapan gurunya. "Guru," suaranya bergetar, "benarkah besok mereka akan mengeksekusi panjenengan?" Siti Jenar membuka mata. Tatapan matanya menembus malam, lembut tapi dalam seperti samudra tak bertepi. "Anakku," katanya lirih, "bagaimana mungkin mereka mengeksekusi orang yang sudah mati?" Among Raga terpaku. Ia tak mengerti. Tubuh gurunya masih di sana, bernapas, berbicara, tersenyum. Bagaimana mungkin beliau sudah mati? Siti Jenar menunjuk kendi air yang dibawa muridnya. "Among Raga, lihatlah air itu. Apakah air itu hidup di dalam kendi?" "Ya, Guru." "Lalu, jika kendi itu pecah, apakah airnya mati?" Among Raga terdiam. Ia mulai memahami arah makna gurunya. "Tidak, Guru, airnya tidak mati. Ia hanya kembali ke tanah atau ke langit." Siti Jenar tersenyum. "Begitulah jasad ini, anakku. Ia hanya kendi bagi ruh. Bila kendi pecah, airnya tidak hilang. Ia kembali ke samudra asalnya." Malam semakin sunyi. Di kejauhan terdengar kokok ayam pertama. Tanda bahwa fajar akan segera datang. Fajar yang mungkin menjadi saksi perpisahan guru dan murid. Among Raga menunduk, menahan air mata. "Guru, apakah tak ada jalan lain? Mengapa mereka begitu membenci ilmu panjenengan?"
Siti Jenar menatap ke langit yang mulai membiru samar, karena mereka masih mencintai bentuk dan takut pada makna. Mereka menyembah nama, bukan yang bernama. Ia menutup mata, lalu berkata pelan, "Jangan tangisi jasadku Amongraga, sebab yang akan mati hanyalah bentuk, bukan hakikat." Dalam diam itu, lentera di pojok ruangan padam, tapi sinar dari wajah Siti Jenar justru makin terang. Dan di antara cahaya redup itu, hati Ki Amongraga mulai bergetar, karena ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Rasa damai yang seolah menembus waktu dan ruang. Siti Jenar memandang muridnya penuh kasih. "Anakku, malam ini bukan malam perpisahan. Ini hanyalah malam perpindahan, dari satu alam ke alam lain." Amongraga menunduk, sujud di kaki gurunya, dan dalam linangan air mata ia berkata, "Guru, izinkan aku ikut agar aku tidak kehilangan panjenengan." Siti Jenar menggeleng lembut, "Tidak Amongraga, tugasmu belum selesai. Kau harus hidup, membawa api ini dengan diam. Jangan menyebarkannya lewat kata, tapi lewat kesadaran." Dan malam itu, mereka duduk berdua dalam hening panjang. Tak ada doa yang diucapkan, tak ada zikir yang dilafazkan, hanya diam. Karena dalam diam itulah mereka menyatu dengan sang sunyi. Angin dini hari menyentuh jeruji besi, membawa aroma tanah basah dan sisa embun. Cahaya bulan mulai pudar, digantikan kabut tipis yang menyelimuti halaman penjara. Syekh Siti Jenar masih duduk bersila, sementara di depannya Ki Amongraga menunduk dalam diam. Dari wajah murid itu, tampak jelas campuran antara ketakutan dan kekaguman, takut kehilangan, tapi kagum pada ketenangan sang guru yang seolah telah melewati batas dunia. Setelah lama terdiam, Siti Jenar membuka suara pelan, seperti berbicara langsung kepada jiwa. "Amongraga, tahukah engkau mengapa manusia takut pada kematian?" Amongraga menggeleng. "Karena mereka belum pernah mengenal mati," jawab gurunya lembut. "Orang yang belum mati sebelum mati akan berteriak saat ajal tiba. Tapi orang yang telah mati dalam hidup, mereka akan tersenyum saat ruh dipanggil pulang." Murid itu tertegun. "Mati sebelum mati, maksud guru bagaimana caranya?" Siti Jenar tersenyum samar. Ia meraih kendi di sampingnya, meneteskan air ke telapak tangan. "Lihat air ini. Ia tidak punya bentuk, tapi bisa masuk ke dalam bentuk apapun. Kendi, sungai, laut. Begitu pula ruh. Selama engkau masih mengira dirimu adalah kendi, engkau akan takut pecah. Tapi bila engkau sadar bahwa dirimu adalah air, maka kematian hanyalah perubahan wadah." Amongraga terdiam lama. Ia mulai memahami, tapi hatinya masih terikat oleh rasa manusiawi, rasa takut kehilangan wujud. Siti Jenar menatap dalam ke matanya. Mati sebelum mati bukan berarti menghentikan napas, tapi mematikan yang mengaku aku. Matikan egomu, matikan keinginanmu untuk menjadi siapapun, hingga yang tersisa hanya kesadaran murni bahwa tiada yang lain kecuali Dia. Malam semakin hening, hanya detak jantung dan nafas yang terdengar. Siti Jenar melanjutkan dengan suara semakin lembut. "Ketika engkau sudah tidak mengaku aku, tidak pula berkata milikku, saat itulah engkau telah mati dari dirimu sendiri. Dan ketika dunia menatapmu, yang mereka lihat bukan engkau, melainkan bayangan Tuhan yang bernafas melalui dirimu." Amongraga mulai menangis. Air matanya jatuh membasahi lantai tanah. "Guru, apakah itu yang disebut manunggaling kawula Gusti?" Siti Jenar mengangguk perlahan. "Tapi hati-hati Amongraga, banyak orang salah mengerti. Mereka mengira ketika kawula dan Gusti menyatu, manusia menjadi Tuhan, padahal bukan. Justru ketika engkau lenyap,
barulah Tuhan hadir sepenuhnya. Ia menatap dinding penjara yang mulai diterangung cahaya remang-remang fajar. Mati sebelum mati, anakku, adalah kunci agar engkau tak gentar menghadapi ajal. Karena bagi mereka yang telah mati dalam kesadaran, kematian hanyalah pintu untuk kembali pulang. Ki Amongraga mengangkat wajah, memandangi gurunya dengan rasa takjub dan getir sekaligus. "Guru, apakah esok panjenengan akan masuk ke pintu itu?" Siti Jenar menatap jauh ke arah langit yang mulai merah muda. "Tidak, Amongraga, esok aku bukan masuk pintu itu. Aku hanyalah lenyap ke dalam cahaya yang lebih besar." Angin berhembus lembut, membawa suara azan subuh dari kejauhan. Di sela gemak kalimat "Hayya alal falah", Siti Jenar menunduk dan berbisik. "Kemenangan sejati bukan saat engkau menang melawan musuh, tapi saat engkau mati dalam kesadaran dan hidup di dalamnya." Dan saat itu, Ki Amongraga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Sebuah getaran lembut di dadanya, seolah ruhnya disentuh oleh keheningan yang suci. Matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena baru menyadari betapa fana semua yang selama ini ia genggam. Langit mulai berubah warna, dari gelap pekat menuju abu-abu keperakan. Udara penjara terasa lebih berat, seolah waktu sendiri menunduk dalam haru. Di dalam sel kecil itu, Syekh Siti Jenar dan Ki Amongraga masih duduk berhadapan. Dua jiwa yang terikat bukan oleh darah, tapi oleh getaran rahasia ilahi. Siti Jenar menatap wajah muridnya yang kini basah oleh air mata. Senyumnya lembut, tapi di balik lembut itu ada kedalaman yang tak bisa diukur. Ia lalu berbisik pelan, "Amongraga, malam ini mungkin menjadi malam terakhir engkau melihat bentukku. Tapi janganlah tangisi tubuh yang akan tiada, karena kebenaran tidak pernah mati." Ia hanya berpindah dari bentuk ke kesadaran. Ki Amongraga menunduk, namun gurunya menepuk pundaknya dengan penuh kasih. "Anakku," ucapnya, "ilmu yang telah kau terima dariku bukan untuk diperlihatkan kepada dunia. Cahaya yang sejati harus disembunyikan." Amongraga mengangkat wajah, bingung. "Mengapa, Guru? Bukankah cahaya seharusnya menerangi?" Siti Jenar tersenyum samar. "Ya, cahaya menerangi. Tapi bila kau menyalakan api di tengah orang buta, mereka akan mengira kau membawa kegelapan." Hening sejenak. Suara jangkrik terdengar jauh di luar tembok. "Dunia ini, Amongraga," lanjutnya, "belum siap menerima cahaya tanpa bentuk. Manusia mencintai batas, simbol, nama, dan bentuk. Dan bila engkau menunjukkan hakikat tanpa batas, mereka akan memusuhimu." Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berujar, "Sembunyikan cahaya itu, anakku. Jadilah api yang menyalakan, tapi tak terlihat. Biarkan engkau dianggap sesat, asal hatimu tetap sujud. Karena sesungguhnya, yang sujud di hadapan bentuk, belum tentu tunduk kepada sang wujud." Ki Amongraga menunduk semakin dalam. Ia mengerti, wejangan itu bukan hanya perintah, tapi wasiat suci. Siti Jenar melanjutkan dengan nada yang lebih lirih, seolah berbicara langsung ke dalam dada muridnya. "Jika kelak kau melihat orang-orang memperdebatkan siapa Tuhan, diamlah. Bila mereka sibuk membenarkan diri, tersenyumlah. Karena kebenaran sejati tidak butuh pembelaan, ia hanya butuh disaksikan dalam sunyi." Angin malam masuk melalui celah pintu, meniupkan aroma tanah dan daun basah. Cahaya lentera bergoyang lembut, memantulkan bayangan wajah mereka berdua di dinding, seolah dua cahaya kecil sedang menyatu perlahan. Siti Jenar menutup matanya, berbicara dengan suara hampir tak terdengar. "Amongraga, jangan kau cari aku di kuburku kelak, sebab aku tidak di sana. Aku adalah setiap nafas orang yang mengenal dirinya sendiri. Di dalam hatinya yang tenang, di situ aku bersemayam." Ki Amongraga hampir tak sanggup menahan air matanya, tapi Siti Jenar menatapnya dengan mata teduh penuh cahaya.
Ingat anakku, cahaya bukan untuk dibawa di tangan. Cahaya adalah yang menuntun langkahmu tanpa kau sadari. Bila suatu hari kau merasa sendirian, jangan takut. Itu artinya, aku sedang berjalan di dalam dirimu. Dan malam itu, waktu seakan berhenti. Dunia diam, bahkan angin pun enggan berdesir. Hanya dua jiwa yang terhubung dalam sunyi, guru dan murid yang sedang berpamitan, bukan dalam kesedihan, tapi dalam kesadaran. Saat lentera terakhir padam, wajah Siti Jenar seolah bersinar dari dalam dirinya sendiri. Bukan cahaya api, tapi cahaya yang lahir dari kedalaman makrifat. Cahaya yang menembus jiwa Ki Amongraga dan menetap di sana selamanya. Fajar mulai merayap perlahan di langit Demak. Cahaya lembut menembus celah jeruji besi, menyapu wajah Syekh Siti Jenar yang duduk bersila dalam ketenangan yang tak biasa. Ia seolah bukan seorang tahanan yang menunggu ajal, tapi seorang pengantin yang bersiap menuju pertemuan suci. Ki Amongraga masih di sana, bersimpuh di depan gurunya. Matanya bengkak, suaranya tercekat. Dari luar penjara, sayup-sayup terdengar langkah para wali dan prajurit yang datang untuk menjalankan keputusan eksekusi. Semuanya terasa berat, meski belum ada yang dimulai. Siti Jenar menatap ke arah pintu, lalu berbisik. Waktu sudah tiba Amongraga, tapi jangan takut, karena tak ada yang datang selain kekasih. Ki Amongraga memejamkan mata, mencoba menahan tangis. Guru, izinkan aku yang menemani panjenengan hingga akhir. Siti Jenar tersenyum lembut, menggeleng. Tidak anakku, aku tidak akan mati. Hanya bentuknya yang akan mereka lepas, tapi aku akan tetap hidup di dalam kesadaran yang tak terpisah. Ia menatap dada muridnya, lalu menepuknya pelan. Disinilah aku akan tinggal, bukan di makam, bukan di batu nisan, tapi di hati orang yang mencari Tuhan dengan kejujuran. Ki Amongraga terisak, menggenggam tangan gurunya yang mulai dingin. Namun Siti Jenar menatapnya penuh kasih, seperti seorang ayah yang hendak meninggalkan pesan terakhir bagi anaknya. Amongraga, ingatlah ini, dunia hanya panggung, jangan mencintai perannya, cintailah sang penulisnya. Ia menatap ke langit-langit sel yang mulai terang oleh cahaya pagi. Burung-burung di luar sudah berkicau, tanda kehidupan terus berjalan, sementara ia siap untuk meninggalkan kehidupan itu. Ruh tidak mati anakku, katanya perlahan. Ia hanya kembali kepada sumbernya. Sebagaimana sungai yang kembali ke laut, begitu pula ruh kembali ke lautan wujudullah. Lalu Siti Jenar menunduk dan dengan tenang mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Darinya aku datang, kepadanya aku kembali. Hening, angin berhenti. Dan di detik itu, Ki Amongraga melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Wajah gurunya tampak bercahaya lembut, bukan cahaya duniawi, tapi cahaya yang menyelimuti seluruh ruangan. Lentera padam, namun cahaya itu justru semakin terang. Dari bibir Siti Jenar keluar bisikan terakhir. Bila kelak dunia menyebutku kafir, biarlah, karena kafirku hanyalah ketidaktahuan mereka atas rahasia yang tidak bisa mereka jangkau. Lalu sunyi. Hanya keharuman samar memenuhi ruangan. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga. Dan di hadapan Ki Amongraga, tubuh gurunya perlahan menunduk, seolah tertidur damai. Amongraga menggigil, menatap sosok itu dengan mata basah. Namun di dalam hatinya, ia mendengar suara lembut yang bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Aku tidak pergi, Amongraga. Aku hanya berganti bentuk. Carilah aku dalam hatimu, bukan di batu nisan. Dan saat prajurit datang membuka pintu sel, cahaya fajar memantul ke wajah Amongraga yang kini tenang. Ia sudah tidak menangis, karena ia tahu
Gurunya tidak mati. Syekh Lemah Abang telah melebur, menyatu dengan lautan cahaya yang tak bertepi. Pagi itu, suara azan subuh sudah lama berlalu. Mentari mulai naik perlahan, menembus kabut tipis di halaman Kadilangu. Para wali dan prajurit berdiri diam di depan sel. Tak ada suara, tak ada tangis, hanya kesunyian yang menggantung berat di udara. Di dalam penjara, jasad Syekh Lemah Abang telah terbaring tenang. Wajahnya damai, seolah sedang tertidur. Namun di antara kesunyian itu, hanya Ki Among Raga yang tahu. Guru yang ia cintai tidak mati, hanya telah menyatu dengan yang kekal. Ketika para wali hendak mengangkat jasad itu, cahaya aneh memancar dari tubuhnya. Beberapa orang bersaksi, jasad itu lenyap perlahan, meninggalkan aroma wangi dan debu lembut di lantai tanah. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kain sederhana yang melilit tubuhnya tadi malam. Tak ada darah, tak ada luka, hanya keheningan dan rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Ki Among Raga menatap peristiwa itu tanpa kata. Dalam hatinya, suara sang guru masih bergema. Aku tidak di nisan, tidak di bumi, dan tidak di langit. Aku adalah kesadaran yang melihat keduanya. Beberapa hari kemudian, Among Raga meninggalkan Demak diam-diam. Ia tak berpamitan kepada siapapun. Ia berjalan ke arah selatan, menuju hutan sunyi yang hanya diketahui oleh para pengelana rohani. Di pinggir sungai besar, di bawah pohon beringin tua, ia duduk bersila. Di pangkuannya, sebuah kitab kecil berisi catatan tangan gurunya, tapi bukan dengan huruf Arab, melainkan tanda-tanda aneh yang hanya bisa dibaca oleh hati yang jernih. Dalam kitab itu, tertulis kalimat terakhir Syekh Lemah Abang. Barang siapa membaca tulisan ini dengan hawa nafsu, ia akan gila. Barang siapa membacanya dengan hati yang kosong, maka ia akan menemukan aku, bukan di luar, tapi di dalam dirinya sendiri. Sejak saat itu, Ki Among Raga tak pernah lagi muncul di antara manusia. Sebagian orang berkata ia wafat di hutan, sebagian lain berkata ia menitis menjadi guru sunyi di Tanah Pajang. Namun ada pula yang percaya, setiap kali seseorang mencapai tingkat makrifat sejati, maka ruh Siti Jenar akan berbicara lewat batinnya, membawa pesan yang sama. Jangan mencari aku di luar dirimu, sebab aku ada dalam setiap nafas yang kau hirup, dalam setiap detak jantung yang mengingat asalnya. Waktu berlalu, nama Syekh Siti Jenar pun menjadi legenda. Sebagian menuduhnya sesat, sebagian menyanjungnya sebagai wali yang paling rahasia. Namun di antara para pejalan sunyi, tersebar satu ajaran yang konon berasal dari wejangan malam terakhir itu. Makrifat bukan tentang mengenal Tuhan di luar, tapi mengenali siapa yang sedang mengenal. Saat kau tahu siapa yang melihat, mendengar, dan mencintai, disitulah Tuhan sedang memperkenalkan dirinya sendiri. Dan begitulah, kisah itu tak pernah berakhir. Karena setiap kali seorang murid berani menempuh jalan sepi, menanggalkan segala bentuk, meninggalkan semua nama, di sanalah suara lembut Syekh Lemah Abang berbisik di dalam hati. Aku tidak mati, aku hanya menjadi nafas yang berhembus di dalam dirimu. Hingga hari ini, tak ada satu pun yang benar-benar tahu di mana makam Syekh Siti Jenar berada. Sebagian berkata ia lebur menjadi tanah, sebagian berkata jasadnya sirna dalam cahaya. Namun bagi mereka yang memahami hakikat, mereka tahu, makamnya bukan di bumi, tapi di dalam hati setiap pencari Tuhan yang berani mati sebelum mati. Jika kisah ini menggugah hatimu dan membuatmu ingin mengenal jalan makrifat lebih dalam, tekan subscribe, karena masih banyak rahasia para wali yang akan kita ungkap. Kisah-kisah yang tidak hanya menggetarkan telinga, tapi menuntun jiwa menuju keheningan yang paling dalam.